Yuk kita jalan lagi. Pokoknya kalau palu cepopong sudah berbunyi, itu tandanya sidang akan segera dimulai lagi. Tamu keempat kita sudah hadir, Ustadz Ahmad Mihdan dari tim pembela Muslim. Pengacara Muslim. Baik. Tapi sebelum ke Ahmad Mihdan, saya kembali ke Prof. Irfan dulu. Soal ISIS dan Al-Qaeda tadi, memang seperti itu selalu? Jadi saya kira evolusi dari sebuah gerakan itu berganti nama, kita tidak perlu terlalu terbawa memikirkan nama, tetapi ideologinya itu. Sejak Indonesia merdeka, ideologi untuk mendirikan negara Islam itu selalu ada. Cuma selalu berganti nama, berganti baju, berganti casing. Ini yang perlu disampaikan kepada anak-anak generasi kita, terutama mahasiswa, agar jangan ada cuci otak. Alasannya mau mendirikan negara Islam, mendirikan khilafah. Khilafah dalam artian bahasa itu kan pemerintah. Indonesia sudah berbentuk khilafah, kemasannya itu republik. Ya, jadi bukan sesuatu yang diwajibkan, akan tetapi yang penting ada pemerintah. Bagaimana menginternalisasikan 4 konsensus dasar berbangsa dalam sebuah bentuk khilafah yang namanya republik. Bisa saja kalau sebuah negara yang lemah, yang chaos secara politik dan pertahanan keamanan seperti di Syria dan Irak masuk ISIS. Nauzubillah, kalau Indonesia lemah dan Malaysia lemah, bisa juga muncul ya Indonesia Malaysia Islamic State. Tapi kita tidak berharap itu terjadi. Tetapi yang pasti ideologi itu tidak pernah mati. Makanya di BNPT kita memainkan 3 counter. Counter ideologi, counter narasi, counter propaganda, dan counter radikal. Yang paling mendasar adalah counter ideologi. Pancasila, ideologi kita Pancasila dalam bernegara. Kemudian counter narasi ada 2, yang sifatnya edukatif dan informatif. Agar mahasiswa, pelajar seperti yang disampaikan tadi pimpinan, ini anak TK sudah ada. Bahkan di YouTube, baru anak lahir, di YouTube kita temukan propaganda itu, ada anak bayi yang lahir diletakkan di atasnya senjata, pistol AK-47. Ini menggambarkan pancingan bahwasanya kita ditantang, diprovokasi secara dilewat media YouTube. Nah, sekarang kita harus fight dengan kelompok radikal teroris atau radikalisme yang mengatasnamakan agama, yang menggunakan kekerasan untuk kita melawan semuanya itu dengan counter yang saya sebutkan tadi. Jadi nama boleh ganti tapi ideologi tetap. Bajunya, casingnya bisa berganti, tapi ideologinya tetap itu. Saya ke Pak Ahmad Mihdan. Ideologi tidak berganti-ganti, nama berganti-ganti, tapi klien Anda yang sering dituduh berganti-ganti. Dulu ketika ledakan di Bali Jamaah Islamiyah, ledakan berikutnya kemudian menjadi Al-Qaeda, dan ledakan sekarang sudah ada ISIS. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, memang kami tim pengacara Muslim itu sudah aktif dalam hal-hal pembelaan umat, ya, khususnya memang umat Islam. Tetapi banyak kasus juga tim pengacara Muslim tidak hanya umat Islam yang dibantu, ya. Dalam kaitan ini sebetulnya kami mulai pada persoalan umat Islam yang dizolimi, ya, yang kita lihat kasus di Ambon, di Poso, itu benang merah terhadap apa yang disebut kelompok-kelompok radikal muncul di Indonesia. Ya. Tetapi basis persoalan yang mendasar sebetulnya adalah persoalan kejahatan kemanusiaan yang diberlakukan terhadap umat Islam yang sampai saat ini tidak pernah diselesaikan. Itu yang banyak dilupakan di Palestina misalnya, ya. Kemudian kita tahu di Irak terakhir, kemudian di Suriah. Di Suriah sampai saat ini orang melihat hanya soal ISIS. Padahal yang datang ke Suriah itu tidak hanya persoalan ISIS, tapi persoalan kejahatan kemanusiaan di mana masyarakat sipil tidak mendapatkan pertolongan. Kecuali yang kita lihat misalnya Turki, ya, hampir kurang lebih 6 jutaan. Terakhir berita bahwa Saudi Arabia hampir 2.500.000. Indonesia apa? Tapi yang menarik bahwa sebetulnya bukan negara yang melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang luar biasa. Itu justru malah masyarakat sipil Muslim. Misalnya pembangunan rumah sakit di Palestina, menelan biaya hampir 260 miliar. Itu dari masyarakat Muslim Indonesia. Kemudian berapa banyak bantuan yang ada di Suriah saat ini? Nggak tercover. Tapi saat ini yang dilihat bahwa mereka datang ke Suriah adalah
orang-orang yang dituduh sebagai penggiat atau aktif pada kegiatan ISIS. Saya sendiri dalam kemarin terakhir bersama rombongan yang barangkali ada berita di mana 10 warga Indonesia diturunkan dari pesawat dari Istanbul ke Hatay. Iya. Yang kami ingin artinya menyalurkan bantuan kemanusiaan. Tapi kemudian dicap sebagai ISIS. Dan kemudian kami melakukan pertemuan dengan beberapa tokoh Islam yang ada di Suriah untuk ketemu di Turki. Mereka sendiri bertanya tentang ISIS. ISIS itu apa gitu loh. Bahkan yang menarik sekarang ini diklaim oleh pejabat-pejabat Amerika, ISIS itu buatan mereka. Nah ini kan nggak clear ya. Di mana persoalan banyak bangsa Indonesia yang berangkat ke Suriah barangkali karena ada di Nubuah, ada di Al-Quran, di hadis, bahwa sekarang ini kelihatannya zaman sudah mulai akhir zaman. Sehingga mereka yang Muslim tertarik bahwa hijrah yang paling baik adalah ke negeri Sam, yaitu di negeri Suriah. Dan ini nggak banyak orang tahu. Apakah di Indonesia? Jadi ini yang kemudian BNPT teriak-teriak, Densus teriak-teriak, mereka ke Suriah itu untuk jadi ISIS. Pada sepengetahuan kami untuk masuk dari Turki ke Suriah itu nggak mudah, apalagi mau bicara ketemu dengan kelompok ISIS. Ini nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa di Turki orang tidak takut soal ISIS. Kenapa? Itu yang jendelanya mereka, bordernya tuh sedemikian rupa. Nah ini kan sesuatu penjelasan yang keliru kepada masyarakat. Apa yang membuat orang Indonesia kemudian ikut hijrah itu? Apakah tidak ada penyelesaian kepada ketidakadilan yang itulah tadi sebetulnya yang harus dijawab adalah kejahatan kemanusiaan yang berlaku kepada umat Islam dan dunia tidak pernah melihat. Indonesia? Itu juga terjadi di Indonesia. Contohnya misalnya di Ambon di Poso, itu hanya dianggap kerusuhan. Dan sampai saat ini aktor intelektualnya siapa? Padahal ini negara sedang merdeka. Berapa korban di Ambon? Nggak pernah itu menjadi evaluasi yang mendasar terhadap kerusuhan Ambon dan Poso. Nah, ini kan akar yang terus akan terjadi kemudian hari, di mana cara penanganan teroris juga melanggar hukum. Yang bagi mereka itu yang kemudian katanya BNPT sudah menyediakan dana deradikalisasi, nggak berhasil. Kenapa? Karena ada bentuk-bentuk penegakan hukum yang melanggar hukum, yang buat mereka tidak puas. Baik, saya ke Bung Taufik dulu. Apakah memang itu akarnya ketidakadilan saja, atau sebetulnya memang lebih benar yang hijrah tadi itu? Untuk konteks global, memang betul yang dikatakan Pak Ahmad Mihdan bahwa ada keyakinan bahwa ini sebuah perang akhir zaman, di mana kalau mengaku Muslim yang kafah, yang menyeluruh, maka orang harus datang ke sana dan setidak-tidaknya terlibat sebagai warga negara khilafah, bukan hanya untuk berperang, tapi bisa juga menjadi guru, bantuan kemanusiaan, dokter dan seterusnya. Yang jadi persoalan adalah menurut saya ada gerakan yang bersifat dua sisi. Yang pertama yang sifatnya ideologi, di mana ada klaim-klaim kebenaran bahwa mereka adalah kelompok yang paling benar pada saat ini, dan sebetulnya ada debat juga antara mereka di kalangan komunitas internal komunitas radikal bahwa mereka adalah kelompok yang memang sudah digariskan dalam sejarah akan muncul dan seterusnya. Nah, yang kedua gerakan politik, karena khilafah ini tidak bisa dipahami semata-mata sebagai sebuah term religius, tetapi sebuah entitas politik yang tentu saja berimbas pada aktivitas-aktivitas politik mereka, termasuk misalnya mengatur pemerintahan, mengelola pemerintahan, dan itu akan punya implikasi kalau kemudian tumbuh dan membesar di Indonesia. Dan sudah ada sebetulnya Indonesia itu? Kalau dalam konteks perkembangan sejak katakanlah ISIS berdiri di Suriah tahun 2013, dukungan-dukungan itu memang muncul. Simpati itu muncul, didasari mungkin karena diskriminasi yang dialami oleh warga Suriah, karena pengungsi yang sedemikian besar, karena pembunuhan yang tampak faktual. Tapi kemudian di perjalanannya berkembang menjadi sebuah kekuatan militan yang menjadi serius, menjadi punya orientasi yang katakanlah berbeda. Baik, saya kembali ke Pak Mihdan. Apakah kemudian
pergeseran dari yang tadinya kegiatan kemanusiaan kemudian ada kegiatan bersenjata seperti ini untuk menunjukkan eksistensi atau entitas politik? Ya, saya pikir sebetulnya kan mendasar sekali di dalam ajaran Islam tidak ada boleh saudaranya yang dizolimi, kemudian tidak ada orang berbuat. Ya, apakah itu kelompok, jamaah, apalagi negara. Kalau negara membiarkan, maka itulah yang akan membangun satu kekuatan keyakinan dan mereka bergerak. Persoalannya di sana. Lalu menurut hemat kami sebetulnya pada waktu awal ISIS ini mulai diramaikan, saya sempat memberikan warning ya, kalau bisa dilihat itu di Detikcom bagaimana saya menyarankan supaya pemerintah Indonesia dan para ulama-ulama di Indonesia itu mengambil peran. Ya kenapa? Karena ulama-ulama Indonesia ini berbeda dengan ulama-ulama di luar. Mendapatkan penghargaan yang lebih dibandingkan ulama-ulama dari Timur Tengah. Mereka bisa diundang di Vatikan, bisa diundang di kongres-kongres ya. Kemudian mereka memberikan pengarahan. Dan dengan kejadian ini mestinya barangkali inisiator dari pemerintah Indonesia dan ulama-ulama mereka misalnya ke Turki karena di Turki paling dekat dengan lokasi yang biasanya dianggap juga netral. Ya. Maka barangkali di sana ada kelompok Al-Qaeda ya dan kelompok Jabal Nusra, mereka undang perwakilannya. Kalian ini melakukan apa? Ya. Apa yang kalian lakukan ini apakah sesuai dengan ajaran Islam? Nah, bagi ulama-ulama yang sudah siap dengan pemahaman fikih, jihad dan lain sebagainya bisa memberikan pencerahan. Apa yang kalian lakukan ini melanggar tata cara Islam, ajaran Islam yang benar. Dan ini justru bisa memberikan sumbangan pemikiran yang dahsyat bagi di dunia ini yang sekarang ini bisa dilakukan oleh Indonesia karena umat Islamnya terbesar di dunia. Artinya terbuka sebetulnya itu yang bisa karena mereka. Selama ini persoalan-persoalan keumatan di dunia itu dibicarakan di Turki, di Abu Dhabi dan itu mengundang dan kita punya kans yang besar untuk melakukan itu. Oke, baik. Begitu. Saya ke Mas Tanto lagi, Mas Tanto, kalau sebenarnya ini adalah kekecewaan, artinya ini adalah bentuk protes kepada pemerintah, tapi caranya juga harusnya nggak seperti ini kan? Bagaimana kemudian kita menyinkronkan itu antara protes dan cara-cara memprotes yang baik tersebut? Ya, saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi bahwa cikal bakal dari teroris itu adalah dalam konteks dunia sekarang ini, termasuk Indonesia di dalamnya adalah ketika Islam itu semakin terdesak, maka itu akan menjadi ladang subur untuk perekrutan aktor-aktor terorisme yang baru. Nah, jadi kan tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar. Ketika masyarakat itu merasa bahwa ada ketidakadilan, ya, ada ketidakfairan pemerintah, ya, dalam menghandle kepentingan umat Islam di Indonesia, terlebih apabila terjadi penzoliman, meminjam apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, maka gerakan ini akan melakukan satu gerakan. Nah, kalau kita berbicara mengenai teori dari terorisme itu adalah satu kegiatan melawan sebuah entitas besar yang tidak bisa dilakukan secara frontal. Maka yang dilakukan itu adalah aksi-aksi seperti ini. Dilakukan oleh sekelompok orang, ya, tapi itu sudah cukup untuk membuat kekhawatiran. Nah, jadi dalam konteks ini saya selalu berpendapat bahwa penyelesaian masalah terorisme yang berawal dari radikalisme itu tidak bisa menjadi tugas dari satu orang saja, tidak bisa menjadi tugas pemerintah. Ini harus sebuah kerja koordinatif, ya, yang melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada. Nah, pemerintah saja sudah terbukti apa yang dilakukan pemerintah. Ketika pemerintah melakukan upaya itu sendiri, bobol juga kita. Kita lihat saja dari kasus di Bali, kemudian di Marriott, kemudian di Jakarta beberapa kali, plus yang terakhir ini yang terjadi di Sarina. Bagi kita itu sudah menunjukkan bahwa diperlukan kerja koordinatif. Jika tidak, maka hal ini bolong-bolongnya itu menurut saya tidak akan bisa ditambal. Ini kerja koordinatif antar petugas keamanan atau seperti yang disebutkan Ustadz tadi, tokoh-tokoh agama juga? Sekarang mari kita lihat yang menjadi diskursus publik akhir-akhir ini, adanya keluhan dari Kepala BIN tentang wewenang yang tidak cukup sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Intelligence.
karena dia merasa, katakanlah ini bahasa yang dipakai sekarang ini, kebobolan, kecolongan dan seterusnya, maka BIN ingin diinstal dengan satu wewenang baru, yaitu penangkapan. Nah, ide ini saja sulit untuk diterima oleh DPR, oleh Komisi 1. Karena hakikat dari intelligence itu sendiri bukan menangkap. Intelligence itu adalah mengumpulkan informasi, disarikan, kemudian menjadi informasi intelligence untuk diserahkan kepada profesor. Ya kan? BNPT dan kepolisian ya. BNPT, kepolisian, mereka lah yang melakukan penindakan. Nah, mengapa kemudian informasi diberikan, kemudian polisi dan BNPT tidak bertindak? Ya masalahnya sederhana kan kalau kami DPR melihatnya. Koordinasi di sini. Nah, yang mahal sekarang ini adalah koordinasi. Sehingga mohon maaf nih adik-adik mahasiswa, hanya Indonesia yang sampai mementingkan ada menteri koordinator. Iya. Karena ya perlu koordinasi. Itu menunjukkan ketidakan koordinasi. Iya, menunjukkan bahwa dari zaman dulu kata koordinasi itu menjadi kata yang mahal di kita ini. Jadi ya makanya BNPT dibentuk sebagai badan negara yang mengkoordinasikan antar petugas keamanan tadi. Karena kerja koordinatif itu kita semua sudah sama-sama kerja, tapi belum bekerja sama. Baik, sama-sama bekerja belum tentu bekerja sama. Oke, coba Bang. Baik, betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Tantowi, ya kan, bahwa koordinasi merupakan satu barang yang sangat mahal, bukan mahal saja. Kalau kami raker dengan menteri, itu selalu kami gedor-gedor meja itu adalah permasalahannya adalah memang kurang koordinasi. Mangga kurang